teman-teman, kita jumpa lagi di Jalan, Lihat, dan Cerita. Seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, kita akan jalan-jalan mengunjungi masjid-masjid yang unik dan menarik. Hari ini kita mulai dari masjid yang letaknya di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Pecinan Sawah Besar. Namanya Masjid Lao-Tse. Masjid Lao-Tse ini unik karena bangunannya berbentuk ruko dan letaknya memang di kawasan ruko yang menjadi pusat perdagangan. Masjid ini dibangun pada tahun 1991 oleh komunitas Muslim Tionghoa bersama organisasi Islam lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan ICMI. Masjid ini dibangun untuk mengenang seorang tokoh Islam dari etnis Tionghoa yang mendirikan Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Tokoh ini sejak lahir namanya Oe Cheng Hien, dan ketika beliau sudah memeluk agama Islam namanya menjadi Abdul Karim Oe. Beliau lahir di Padang pada 6 Juni 1905. Sebagai seorang pedagang, Pak Karim Oe memiliki relasi dengan beberapa tokoh terkenal, salah satunya adalah Abdul Karim Amrullah yang juga adalah ayah dari Buya Hamka. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan, Lihat, dan Cerita. Wah, nggak kerasa ya, sekarang sudah bulan ketiga di awal tahun ini, umat muslim memasuki bulan suci Ramadan. Dan di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, umat muslim menyambutnya dengan gembira dengan menjalankan ibadah puasa. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid di kawasan Pecinan Sawah Besar, namanya Masjid Lao-Tse. Dan teman-teman, yuk kita lihat ke dalam ya, seperti apa Masjid Lao-Tse. Selain bentuknya ruko, masjid ini sangat kental dengan nuansa oriental karena bangunannya didominasi oleh warna-warna khas Tiongkok. Masjid ini juga merupakan tempat belajar bagi masyarakat yang ingin mendalami agama Islam. Di sini diadakan jam pelajaran dan pendalaman agama secara rutin, sehingga mereka dapat belajar dari dasar tentang agama Islam sampai kemudian mereka memeluk agama Islam. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini kentalnya nuansa oriental dapat kita lihat dari warna-warna merah hijau yang mendominasi Masjid Lao-Tse ini. Ada bagian yang lebih menarik lagi dan akan saya tunjukkan pada teman-teman. Yuk kita jalan yuk. Pada saat saya datang dan berada di Masjid Lao-Tse, saya disambut ramah oleh penjaga dan salah satu pengurus masjid. Mereka menunjukkan beberapa ruangan, baik itu di lantai 2, lantai 3, yang menurut saya membuat masjid ini memang sangat unik teman-teman. Dan banyak masyarakat Tionghoa yang belajar agama Islam, kemudian memeluk agama Islam setelah belajar bersama-sama di sini. Kita bisa melihat fasilitas belajar yang disediakan sangat bagus. Selain untuk melaksanakan ibadah sholat, mengaji, pendalaman agama, mereka juga menyediakan tempat untuk membaca buku-buku agama Islam dan ruang belajar yang tenang. Nah, di sini, di ruangan ini digunakan oleh umat muslim yang menggunakan Masjid Lao-Tse untuk belajar tentang agama Islam. Disinilah tempat yang paling unik yang mungkin bisa menjadi ciri khas dari Masjid Lao-Tse. Kita bisa melihat di sini terdapat partisi dan dinding yang menunjukkan ornamen Tiongkok. Dan ini sangat menarik teman-teman. Dan juga ada lampu lampion di sekitar sini dan di atas juga yang memang menunjukkan perbedaan Masjid Lao-Tse dengan masjid-masjid yang pada umumnya. Tapi bukan hanya di lantai ini aja teman-teman, masih ada satu lagi tempat yang menarik yang menunjukkan ciri khas dari Masjid Lao-Tse. Yuk kita lihat yuk. Kalau kita lihat setiap lantai, kita akan paham nih teman-teman kenapa bentuk ruko dipertahankan sebagai bentuk Masjid Lao-Tse. Karena di lantai atas digunakan untuk kegiatan belajar, diskusi, mengaji, dan membaca buku. Nah, khusus di lantai 3 memang disediakan beberapa buku bacaan dan juga tempat diskusi. Oke, teman-teman, saat ini saya berada di lantai 3 dan teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah ruangan di mana banyak buku yang digunakan oleh umat Muslim Tionghoa untuk belajar tentang agama Islam.
Pada tahun 1994, setelah mengalami perbaikan, Masjid Lao-Tse kemudian diresmikan oleh Ketua ICMI pada saat itu, Bapak B.J. Habibie. Masjid yang dibangun untuk mengenang tokoh Islam Tionghoa Abdul Karim Oe ini kemudian menjadi pusat informasi Islam bagi kalangan etnis Tionghoa. Pusat informasi ini juga dikelola dalam sebuah yayasan yang bernama Yayasan Haji Karim Oe. Nah, menarik ya teman-teman. Masjid Lao-Tse selain bernuansa oriental juga menjadi pusat informasi yang menarik dan bermanfaat bagi mereka yang ingin mendalami agama Islam. Kalau teman-teman mau sambil menunggu waktu berbuka puasa, teman-teman juga bisa mengunjungi Masjid Lao-Tse dan melihat keunikannya. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita ke Masjid Lao-Tse, dan jangan lupa ikuti perjalanan saya ke masjid berikutnya di Jalan Lihat dan Cerita.